Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Kalau beliau tadi Pak Haji tadi cerita kalau sering sakit kepala itu persoalannya bukan tidak sabar, persoalannya kayaknya beliau itu bingung mau mutusin. Jadi kan berpikir itu kan susah sebenarnya, yang mengelola beberapa orang itu kemudian maunya egonya masing-masing itu kan susah. Nah susahnya itu menyatukan dan mengambil keputusan itu kan butuh berpikir yang bijak, yang tahu mana yang manfaat, yang enggak itu kan jadiin satu ceritanya. Dapat yang tepat gitu nah, ya. Maunya sih beliau cari yang tepat keputusannya gimana. Tapi kalau memang beliau ada sakit kepala, berarti ada beberapa keputusannya yang beberapa, bukan semuanya atau tidak sama sekali, beberapa yang kurang tepat biasanya. Jadi pusing itu diawali karena ada sesuatu yang tidak pas di cara berpikir kita, hanya gitu aja. Jadi bukan karena kurang sabar, bukan kayaknya. Kayaknya beliau jarang emosi kan. Iya, kelihatan gitu ya Mas. Insya Allah kelihatan. Saya emosian gitu. Nggak usah diceritain, tahu. Subhanallah. Kalau Pak Haji, kalau Pak Haji sendiri tadi kan saya menanyakan tentang dunia usahanya kan. Kalau untuk kehidupan pribadinya gitu, pernah nggak sih mengalami tantangan terbesar yang sehingga bisa menguji kesabarannya Pak Haji? Itu pasti ya, udah pasti. Satu, saya ini tentang pribadi saya. Saya itu ketemu keluarga sama anak-anak itu 20 hari. Dalam sebulan itu cuma 8 hari saya ketemu istri sama anak. Butuh kesabaran banget di sini. Jadi ujiannya banyak banget, sehingga kenapa saya sampai dari kerja saya nyoba bikin ini lagi ke musisi gitu. Saya bikin lagu religi, saya sampai nyanyi religi. Itu salah satu ungkapan sebenarnya, ungkapan hati saya, rasa dosa saya kadang begitu kan. Terus ungkapan banyak di situ, dan juga ngisi waktu ketika saya belum waktunya ngantuk gitu. Di situ saya manfaatin buat bikin itu. Jadi sehingga pikiran-pikiran yang nggak benar itu bisa teratasi dengan itu. Gitu. Itu kan butuh kesabaran juga. Betul. Jadi dari buah sabar itu terinspirasi untuk menulis lagu ya? Iya. Lebih manfaat gitu ya Lebih Pak Haji ya? Pak Ustadz, kalau kita sambungkan ya, kita korelasikan sabar dengan kesehatan, faedahnya apa sih Pak Ustadz? Sebenarnya kalau banyak cerita dari orang pinter nih, orang pinter ini beliau yang peneliti ilmu tubuh atau para dokter atau peneliti lah ya. Itu sebenarnya kalau boleh saya ceritakan, kita matchingkan dengan firman Allah itu, hampir semua firman Allah itu tidak mendukung tentang amarah, tidak mendukung. Kalaupun kita disakuti, boleh membalas pun harus sewajarnya masih boleh ya. Nah, sebenarnya dari penelitian itu, kalau namanya orang itu stres dalam arti emosinya yang selalu tinggi, jujur aja menurut beliau itu hormon di tubuh itu, kalau orang Jawa bilang murat-marit, istilahnya kacau. Jadi listrik itu kacau semua. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus, menurut beliau, ini masih menurut beliau loh ya, itu akan menjadi kerusakan pada struktur tubuh. Jadi intinya adalah, sebenarnya penelitian orang-orang pinter itu sebenarnya bisa aja masuk akal. Tapi kalau saya meneliti dari sisi akhlak. Jadi kalau dari sisi akhlak itu ya memang marah itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Rasul melarang kita marah. Tetapi memang tidak dijabarkan secara langsung marah itu begini, enggak. Kalau saya lebih gampang aja, marah itu kan sifatnya setan, kenapa harus kita pakai kan gitu. Jadi kalau mamanya orang ini marah terus, marah ini babnya di mana? Babnya di pekerjaan sehari-hari dan sebagainya. Ini bisa aja nanti Allah menurunkan sesuatu ilmu
yang nanti urusannya dengan kemarahan itu biasanya nanti di daerah jantung umpamanya. Itu marahnya keluar maupun marahnya disimpan itu ada. Bisa aja dikatakan umpamanya di situ koroner. Nah, koroner ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk mengenali kalau memang hobinya marah dengan ini dan kurang pemaaf, kurang ikhlas, kurang memahami, ini bermasalah di tubuh. Nah, jadi sebenarnya kalau boleh kita ceritakan, nanti hampir semua orang yang wataknya mirip itu penyakitnya insya Allah mirip. Insya Allah mirip kalau saya. Yang muslim maupun yang non muslim sama, karena watak itu ya kayaknya kalau boleh saya ceritakan penelitian saya watak itu di sini kayak mamanya orang kena diabetes ini biasanya orang yang kena diabetes itu satu merasa solusinya itu benar, merasa yang harus dipakai terus mamanya, kemudian kalau nyuruh itu kasar, ini diabetes nih. Jadi kalau orang diabetes siapapun itu biasanya tipikalnya begitu. Dia kalau udah ngasih solusi, itu orang harus nerima. Kalau nggak nerima, jengkel hatinya dia. Pasti dipengaruhi dengan pola makannya nggak sih, Ustaz? Ya kalau udah sakit, suka makan manis gitu. Enggak. Udah trademarknya seperti itu. Enggak ada. Enggak ada, seperti itu enggak ada. Itu kan penelitian karena diabetes gula darahnya tinggi ya berarti dia suka makan manis. Enggak ada seperti itu. Jangan merasa bahwa diabetes dengan obat seperti ini sembuh. Enggak bisa seperti itu. Tidak segampang seperti itu gitu. Tetapi kalau memangnya ayo kita belajar untuk kembali ke jalan Allah. Nah, itu malah bisa karena apa? Allah itu menciptakan semuanya. Kita bisa hidup karena Allah Ta'ala. Kalau memangnya persoalan hanya cuma koroner, jantung koroner, ini yang membuat siapa? Itu yang membuat Allah karena sifatnya kita yang tidak baik. Hanya itu. Nah, kalau sifat kita yang kurang baik di hadapan Allah, ayo kita mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratim. Jadi sudah sangat jelas bahwa kita diminta bersegera untuk meminta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita memang melakukan kesalahan, ya mohon ampun. Tapi kalau kesalahan, enggak lupa. Kesalahan sama saya sama Pak Haji umumnya atau sama Paulin umumnya. Kemudian saya salah, saya istighfarnya enggak pada Pak Haji atau Mbak Paulin. Dosa saya masih tercatat di situ. Iya. Kecuali pada waktu umumnya saya sholat, kemudian ya Allah saya tadi berkata yang mengejek Pak Haji Taufik umumnya atau mengejek Mbak Paulin. Ampuni dosa saya ya Allah. Nah itu bisa istilahnya kalau kasarnya itu dihapus sama Allah Ta'ala karena kita sudah memohon ampun. Tapi orang nggak pernah, jarang seperti itu. Iya. Jarang, dia hanya cuma astagfirullahaladzim walaupun boleh. Iya. Ya, walaupun itu diajarkan, tetapi kan nggak pernah fokus. Iya. Jadi akhirnya kita mohon ampun ini kan global, sangat global untuk kita, umpamanya untuk cara berpikir kita yang tidak baik, untuk kita merasa benar, untuk kesombongan, untuk cara kerja kita. Itu akhirnya istighfar yang hanya 3 kali kita sebutkan itu nggak cukup. Iya. Untuk nalangin kesalahan atau dosa yang begitu banyak kita lakukan setiap hari. Makanya kalau istilahnya orang melakukan perbuatan tidak baik, itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Itu sangat jelas. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu nih di dalam kebinasaan. Jadi Allah itu sudah menceritakan dalam Quran bahwa kalau kita melakukan perbuatan buruk, dosa kita kepada orang lain itu ya dosa untuk kita sendiri. Dan itu kalau kita tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, itu tertulis nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Makanya Allah menulis di dalam Allah itu memberikan pengetahuan kita pada Quran sudah jelas. Kadang orang binasa itu karena perbuatannya dia. Kita nggak usah melihat dia perampok ditembak mati sama polisi. Wah, itu kan karena kelakuannya dia. Kita kan nunjuk orang lain. Kita ini loh yang masih banyak. Kan gitu. Kalau itu sudah urusannya mereka sama Allah Ta'ala, kita emang kita sudah benar kan gitu Pak Haji ya? Iya, betul ya? Susah seperti itu. Makanya kita harus belajar memahami bahwasanya semua ini adalah ciptaan Allah betul. Koroner yang nyumplik itu di situ itu ciptaan Allah karena apa? Karena kesalahan kita dulunya. Kepada siapa? Itu masih bisa kok dikejar.
kepada siapa? Nah, kalau sudah kepada siapa itu jelas dia benar. Oh iya, saya pernah melakukan ini. Mbok yao, ini bahasa Jawa lagi ya. Mbok yao meminta maaf sama orangnya, kemudian mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Berapa tahun melakukan kesalahan, ya sudah berapa tahun atau berkali-kali itu mohon ampun pada Allah Ta'ala. Nah, di sanalah insya Allah nanti Allah akan mengurangi. Kan sudah dijelaskan, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya amal perbuatan baik itu mengurangi perbuatan yang buruk. Kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu perbuatan baik. Semakin memohon ampun khusus di bab yang kita salah itu, ya dosa di situ itu insya Allah akan dikurangi oleh Allah Ta'ala. Kenapa enggak kita pergunakan? Umpamanya, oh saya enggak, kalau yang ini saya enggak mau, persoalannya hanya suruh mohon ampun aja sama Allah, nggak masuk di akal. Orang boleh ngomong begitu. Tapi kalau saya ke dokter aja, satu hal. Kalau dia seorang muslim, dia langsung menuju ke arah dokter dan diyakini dokter itu mampu ngobati, dia sudah menuhankan syirik dirinya. Ya, istilahnya dia sudah menduakan Allah. Nah, itu kan nggak bisa. Kita harus memberikan pengertian.